Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah, la hawla wa la quwwata illa billah. Saudaraku yang dirahmati Allah, kalau puasa hanya sekedar menahan diri daripada tidak makan dan tidak minum, maka orang yang sedang sakit pun tidak makan dan tidak minum. Kalau puasa hanya sekedar menahan rasa lapar dan dahaga saja, maka orang yang sedang diet pun tidak makan dan tidak minum untuk keperluan dietnya. Lalu apa beda antara puasa dengan menahan lapar dan menahan daripada tidak minum? Bedanya adalah bahwa puasa Ramadan ini adalah melahirkan hati yang takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang diartikan, wahai orang-orang yang beriman. Pertama, panggilan ini adalah panggilan yang istimewa, panggilan yang Allah tujukan kepada orang-orang yang beriman. Kata para ulama, ketika kita menemukan di dalam Al-Quranul Karim Allah mengawali firman-Nya itu dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka perhatikan, jangan sampai terlewat. Kata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil Karim, idza qala ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak. Kata beliau, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran dengan mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, maka perhatikan, dengar dengan seksama. Fa innahu khairun ya'muru bihi. Kemungkinan yang pertama itu adalah bahwa Allah ingin memberitahu sesuatu perkara yang baik yang diperintahkan oleh Allah. Au nahyun, atau kemungkinan yang kedua adalah ini larangan daripada Allah, yanha anhu, yang dilarang oleh Allah untuk tidak dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Maka Allah menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu, yang terpanggil untuk melaksanakan ibadah puasa itu adalah memang orang yang di dalam hatinya, jiwanya penuh dengan keimanan, maka dia melaksanakan ibadah puasa itu dengan maksimal. Kemudian di akhir, di penghujung daripada ayat itu, Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Ada yang menarik di sini, yaitu kata la'alla. Kata la'alla, la'allakum tattaqun, dimaknai biasanya semoga atau mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi ternyata di awal Allah mengatakan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian asyam. Dalam istilah fikih, asyam itu adalah menahan diri dari tidak makan, dari tidak minum, tidak berhubungan suami istri, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi apakah itu saja? Ternyata tidak. Kalau hanya sekedar itu saja, maka itu tadi, orang yang sedang diet bisa tidak makan, tidak minum, menahan diri daripada itu. Orang yang sakit tertahan dirinya untuk tidak makan dan tidak minum. Tapi kata Allah, la'allakum tattaqun. Kata para ulama, la'alla di sini maksudnya adalah libayanil maksud wal hikmah min dzalika, menerangkan tentang maksud dan hikmah, tujuan daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dari satu ibadah. Dalam hal ini adalah ibadah puasa. Jadi kata Allah,
dengan melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, semoga kalian menjadi insan-insan yang bertakwa. Insan yang bertakwa itu adalah yang betul-betul bertakwa adalah insan yang memiliki hati yang takut dan taat kepada Allah. Di bulan suci Ramadan kita tahan tidak makan, tidak minum, walaupun orang tak melihat, walaupun orang tidak memperhatikan. Bagaimana kita juga menahan diri daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah melihat kita, memperhatikan kita. Di bulan Ramadan kita begitu takut untuk tidak makan, tidak minum karena ini membatalkan puasa. Bagaimana juga perasaan yang sama itu lahir daripada jiwa kita untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya di bulan suci Ramadan, tetapi juga di bulan-bulan selain bulan suci Ramadan. Karena Allah mengawasi semua aktivitas kita. Allah melihat semua gerak-gerik yang kita lakukan. Allah mengawasi. Kita tidak diawasi oleh CCTV. Kadang-kadang kita takut ketika kita bekerja dengan giat, dengan rajin, karena ada CCTV, karena ada bos, karena ada pimpinan, karena ada orang yang memperhatikan. Tetapi ketika kita berpuasa, yang memperhatikan kita itu hanya Allah SWT. Maka tidak bisa kita mengatakan seseorang itu betul-betul berpuasa. Orang ini berpuasa. Kenapa dia berpuasa? Oh, karena jalannya miring. Tidak bisa. Lemah badannya. Belum tentu. Atau karena bibirnya pecah-pecah. Bibirnya kering. Oh, itu orang berpuasa betul. Tidak tahu kita. Mungkin dia tak berpuasa tadi. Sarapan dia tadi. Sahur sama-sama dia dengan anak, dengan istrinya. Tapi rupanya ketika waktu sarapan, dicarinya sarapan sembunyi-sembunyi, atau di tempat di warung-warung yang menyediakan itu secara sembunyi-sembunyi. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nilai-nilai spiritual yang diajarkan kepada kita di bulan Ramadan ini, syahrut tarbiyah, bulan mendidik kita untuk memiliki hati yang takut dan taat kepada Allah. Takut daripada melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan taat melakukan ketaatan daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan berlomba-lomba kita pergi ke masjid, pergi ke musalla. Masjid musalla ramai dengan jamaah. Banyak. Sampai-sampai sebagian daripada masjid dan musalla mesti menyediakan karpet-karpet tambahan. Kapan itu? Biasanya di awal Ramadan. Ya, di pertengahan mulai berkurang, di akhir mulai berkurang, sampai imam dengan beberapa orang makmum saja yang tersisa lagi. Ini ketaatan yang Allah ingin ajarkan kepada kita itu adalah ketaatan yang istimrar, terus menerus. Bukan hanya kita taat di bulan suci Ramadan, tetapi juga kita taat kepada Allah di luar daripada bulan suci Ramadan. Ada perkataan yang mengatakan, man kana ya'budullaha fi Ramadan, man kana ya'budullaha fi Ramadan, ya'budullaha fi ghairi Ramadan. Siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semestinya dia juga beribadah, menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala di luar Ramadan. Ada perkataan juga yang mengatakan, man kana ya'budu Ramadan fa inna Ramadan ya'ti wa yamshi, ya'ti wa yadhhab. Barang siapa yang beribadah untuk Ramadan, menyembah Ramadan, maka Ramadan itu datang dan pergi. Tapi siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, fa innahu hayyun la yamut. Allah Subhanahu wa taala itu hayy, maha hidup, kekal abadi. Dialah yang menciptakan kita, dialah yang mengatur kehidupan kita. Dialah zat yang mencukupkan segala keinginan-keinginan kita, menyampaikan segala hajat-hajat kita, mencukupkan rezeki kita. Maka
mari ikhlaskan hati, tanamkan di dalam jiwa kita rasa takut kepada Allah, baik di Ramadan ataupun di luar daripada bulan suci Ramadan. Begitu juga mari sama-sama kita mentarbiyah diri dengan melakukan ketaatan, taat kepada Allah di Ramadan ataupun di luar Ramadan, sehingga janji tadi daripada diri kita untuk membuktikan keimanan dengan berpuasa, mengisi Ramadan ini dengan berbagai macam aktivitas ibadah, ketaatan kepadanya, sehingga apa yang kita lakukan itu akhirnya akan melahirkan maksud dan tujuan berpuasa itu sendiri, yaitu menjadi insan-insan yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Saudaraku yang dirahmati Allah, demikian kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan rahasia daripada Ramadan, hikmah, tujuan daripada Ramadan yang tadi melahirkan hati yang takut kepada Allah, hati yang taat kepada Allah, bisa kita capai dan bisa kita raih di bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Terus kita pertahankan, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa terus saksikan kajian-kajian Kurma bersama Universitas Islam Riau. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.